Sugeng Rahayu, sedulur-sedulur pecinta Tosan Aji dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita akan saksikan, kita mewawancarai Mbah Kasti sebagai juru kunci Watu Lumpang menemukan sebuah pusaka peninggalan kuno berupa kapak, gelang, dan pedung. Selamat siang, Mbah. Katanya kemarin nganu ya, Mbah ya, nemu pusaka katanya. Pusakanya apa, Mbah, yang ditemukan, Mbah? Disinilah area pusaka ini ditemukan sewaktu bersih-bersih mencangkul di area sekitar bawah pohon bambu. Setelah ditemukan cuma dibungkus plastik. Temuan beliau ini berwujud kapak. Yang lain apa, Mbah? Rantai jaran ini. Dan ini berwujud gelang. Wah, itu kayak aneh, kayak rantai jaran. Ini apa ya? Dan ini wedung. Sebagai kuncen, tentunya beliau tidak mengetahui kriteria atau jenis-jenisnya. Tapi beliau ini seseorang yang beruntung menemukan suatu artefak, suatu pusaka temuan kuno. Pusaka otentik jika orang sekarang menyebutkan pusaka-pusaka era Kabudan. Oke, ya, Mbah. Monggo-monggo. Kita akan ikuti Mbah Di membersihkan pusaka temuannya. Harus hati-hati karena jalannya juga lumayan licin. Karena posisi musim hujan tentunya jalan tanah jadi licin. Monggo yang menyukai diklik like-nya atau gambar jempolnya, yang belum subscribe diklik subscribe-nya. Jangan lupa diklik gambar loncengnya agar bisa mengikuti tayangan terupdate dari Omah Gede Salatiga. Kita lanjut kembali. Gedung ini dahulu tempat yang digunakan untuk topo kungkum atau berendam. Di era-era 80-an digunakan untuk mandi. Mungkin karena sekarang ini sudah adanya PDAM sehingga gedung seperti ini sudah tidak digunakan lagi. Ini Mbah Di menguji pusaka temuannya di grojokan di atas gedungnya. Sebagai juru kunci, tentunya Mbah Di melakukan sejawab karena ini suatu tradisi Jawa, yaitu menghargai dari penguasa gaib. Karena di sini menurut Mbah Di ada keraton dari bangsa Lelembut. Dengan hal ini melakukan sejawab itu hal yang lumrah. Nah, tradisi Jawa ini meyakini adanya penguasa dari bangsa lain. Di Al-Quran juga dicantumkan bahwa di ayat yang terakhir di Al-Quran di surat An-Nas, yaitu minal jin nabi wanas, dari golongan jin dan manusia. Jadi mempercayai yang gaib itu bagian dari iman tentunya. Kalau tidak mempercayai dari bangsa gaib, jelas itu bukan orang yang beriman. Karena Allah juga maha gaib. Kita saksikan situasi lingkungan sekitar. Sangat merinding, teman-teman. Mungkin kalau teman-teman datang ke sini sendiri bisa merasakan hawa-hawa, aura-aura tersendiri. Tempat ini sudah jarang didatangi orang. Masih sibuk membersihkan. Dibersihkan hanya dengan air, itu secara spiritual saja. Karena ini harus direndam dengan air kelapa. Nanti baru istilahnya ini disikat, disabun, baru diwarani, tentunya seperti itu.
beliau hanya menemukan, biasanya ditaruh digeletakkan saja, karena ditemukan posisinya berkarat ya, karena keterbatasan pengetahuan beliau tentunya didiamkan begitu saja. Sekarang bagian saya yang mengumpulkan pusaka-pusaka temuan beliau. Beliau sudah selesai. Gedung yang dahulu digunakan untuk mandi juga tirakat. Gedung ini dikenal dengan nama Gedung Sentono. Mungkin terkait dengan sejarah, karena di sini juga ada Jalan Sentono atau Sentana. Jadi sudah selesai. Memang harus hati-hati karena batunya sangat licin, karena posisinya hujan ini adanya lumut, tentunya licin, harus hati-hati. Jika tidak hati-hati bisa jatuh nanti. Gedung Sentono ini dahulu memang digunakan untuk tirakat, juga keperluan mandi orang-orang kampung. Dahulu dalam karena tidak terawat sehingga jadi dangkal. Jadi baru bersih-bersih, juga cuci muka ini. Gedung ini merupakan area yang sangat unik, hanya jalan setapak menuju area di lokasi. Jadi baru mengucapkan terima kasih dengan penguasa gaibnya. Bikin merinding karena tidak ada siapapun di sini, cuma saya dan Mbah Di. Ini Mbah Di menuju batu tapak Bimonya. Nah, itu batu tapak Bimo, yaitu bekas telapak kaki raksasa, batu tapak Bimo. Berarti kembali ke atas menuju ke Batu Lumpang. Ya, ini berarti masih menyapa sesuatu. Memang di sini ini tempat yang sangat wingit. Akan ikuti. Memang harus hati-hati karena jalannya licin, tanah berlumut, juga daun-daun kering. Lagi mengambil peralatannya. Disinilah ditemukan pusaka temuan Mbah Di berupa wedung, kapak, dan gelang. Ini sudah dicangkul-cangkul karena beliau sebagai juru kunci juga merawat tempat ini untuk dibersihkan. Kita ikuti Mbah Di. Beliau baru dijawab membersihkan di batu lumpangnya. Sebagai kuncen, beliau sering didatangi orang untuk ngalap berkah. Dengan berbagai tujuan, hajat, keinginan, yang semua itu juga atas kehendak Allah. Tentunya sebagai kuncen, tugasnya hanya dijawab saja. Kepulungan Mbah Di menemukan benda-benda, yaitu pusaka-pusaka temuan ini dipercayakan sama saya untuk saya rawat, saya bersihkan. Tentunya pusaka yang berkah
karat, tidak terawat, akan lebih manfaat. Sebagai kuncen hanya membersihkan ala kadarnya. Secara spiritual, beliau meyakini bahwa membersihkan seperti ini intinya agar pusaka tersebut memberikan manfaat bagi siapa yang memegangnya. Karena kuncen tentunya ada suatu keyakinan tersendiri. Beliau memang kuncen yang sepuh. Semoga beliau ini juga diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, kuncen yang sudah sepuh tapi masih prigel, masih sehat. Beliau masih dijawab. Sebagai kuncen memang beliau ini sering menemukan di area sekitar batu ini, diyakini beliau sebagai batu lumpang atau lesung, tapi sebenarnya ini kalau secara artefak disebut sarkofagus. Batu lumpang ini diyakini yaitu tempat untuk mencuci pusaka, juga ngelalap berkah. Karena suatu keyakinan dari masyarakat, tentunya ini juga kearifan budaya lokal. Padahal ini merupakan sarkofagus, suatu bukti bahwa Salatiga ini merupakan kota tertua. Dengan adanya sarkofagus seperti ini, tentunya ada zaman peradaban kuno. Berarti sudah selesai. Mau istirahat dulu. Karena orang tua seperti ini hidupnya sangat simpel. Kesehariannya hanya di kebun, istirahat, rokokan dulu. Biarkan beliau istirahat. Kita akan dengar nanti bagaimana pesan-pesan dari Badi sebagai juru kunci. Tentunya ada pesan yang harus kita dengarkan. Iki ya iki tinggalane Sanjaya zaman dulu, zaman dhisik. Iki aku rasa simpan, aku ora ngerti iki simpanan. Iki tunggal yoga. Ono kae lho. Ono kae yo. Ono sono ku tinggalane wong tuwa. Iki wali-wali sing ono makam sing nyedake Bupati Sologo. Iki zaman dhisik aku yo ngerti, tapi zaman dhisik iki sate. Sate, kalau dibuku kan sate orang Sujoyo iku manggone. Ini nggone wali-wali nang ngene manggone nang kene iki simpenan aku ora ngerti. Kowe sing ngumpuke, sing nyimpen biar pokoke aku ngumpuke iki yo barokah karo sing kuwasa. Kon nyimpen, kon sing ati-ati kanggo pengeling. Iki tinggalane wong kuno, aja dilalekno. Kabeh wae to sing do nang makam iki do kandhani dituturi. Salatiga iki do wonge jaman saiki ora do ngerti, ora ngerti Jawane lah. Ngilangke Jawane.
gue ra ngerti. Lah nak bayi ngene iki nara wong resik, wong nrimo pakai pasrah karo sing kuwasa. Ini nang di deparan anda pasare ana ya tetep jadi wong. Dan iki putuku ya tak serai ya iki disimpen wong tinggalane wong tua nya disimpen ya. Disimpen. Kok disimpen orang ngerti engko ya ana sing kuwasa sing anu. Lek pasti sing resik iki reget iki banyak nemu. Ya. Disimpen. Demikian pesan dari Mbah Di yang kita dengarkan. Ini pusaka-pusaka temuan beliau yang nanti akan saya bersihkan agar bersih dan lebih terawat tentunya. Bersihkan dengan mute baru diwarangi. Pusaka-pusaka berupa gelang, kapak, dan wedung sangat otentik sekali. Karena pusaka temuan seperti ini pusaka yang tergolong sangat tua di sejarah peradaban kuno di era-era kerajaan zaman dahulu. Tentunya menemukan pusaka artefak seperti ini satu hal yang sangat syahdu. Sebagai generasi penerus pecinta Tosan Aji, dengan penemuan pusaka seperti ini pasti akan merasa suatu kebanggaan tersendiri yang tidak ternilai. Perlu kita jaga, kita rawat sebagai bukti ke generasi yang akan datang bahwa leluhur kita ini juga memiliki peradaban, dan ini merupakan bukti otentik peninggalan leluhur kita. Dengan seni lipatan, seni tempa yang luar biasa, dengan material yang luar biasa, sehingga terkubur ratusan tahun pun masih terlihat bentuknya. Demikian liputan kali ini. Semoga menggugah kecintaan kita kepada Tosan Aji. Rahayu.